Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini anak-anak semuanya kita belajar tema 8 subtema yang kedua. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Pak Royd yang akan memimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Baik, kita mulai ya nak ya pembahasannya. Pembahasan yang pertama anak-anak semuanya yaitu mengenai mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita, anak-anak semuanya dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pak Raid sudah jelaskan bahwa yang namanya karakteristik itu sama dengan ciri-ciri. Jadi anak-anak semuanya, karena kita tinggal di daerah Magelang misalnya, pasti di daerah Kabupaten Magelang atau Kota Magelang itu terdiri dari banyak sekali suku. Ada yang asli suku Jawa banyak, itu mayoritas pasti ya, mayoritas suku Jawa, tapi pasti ada suku pendatang. Entah itu suku Madura, entah itu suku Bugis, suku Dayak, suku Aceh dan lain-lain. Pasti ada. Dan pasti juga ada agama yang berbeda anak-anak semuanya. Nah, oleh karena itu kita wajib menghargai dan menghormati perbedaan itu. Paham ya nak ya? Selain berbeda tentang suku dan agama, pasti juga berbeda mengenai fisiknya, kegemaran atau kesukaannya, kemudian kebiasaan yang berbeda-beda juga. Paham? Baik, Pak Roid lanjutkan pembahasannya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Anak-anak semuanya kita bahas dari yang nomor satu dulu, yaitu lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Misalnya anak-anak semuanya yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi anak-anak semuanya kalau kita tinggal di suatu tempat atau suatu daerah, jangan pernah melihat apa agama mereka, apa suku mereka. Yang penting kita harus hidup damai dan hidup rukun bersama-sama. Itu ya nak ya. Alhamdulillah mungkin ada beberapa anak atau beberapa bapak ibu guru yang sukunya sama, rasnya sama, agamanya sama, itu kita syukuri bersama. Tapi kalau kita hidup kok sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, kita harus menghormati dan menghargai. Paham ya nak ya? Baik, sekarang lanjut nomor yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Nah, anak-anak semuanya terkait dengan lingkungan sekolah, salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kemudian, kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita juga harus melaksanakan diskusi atau kelompok atau kerja kelompok maksudnya dengan bersama-sama. Jadi anak-anak semuanya biasanya kalau di SD negeri anak ya, itu ada yang berbeda agama. Nah, kita harus hormati itu. Nah, kalau di sekolah kita insya Allah 100% agamanya sama, yaitu agama Islam. Paham ya nak ya? Tapi mungkin ada yang dari Jakarta, berarti itu suku Betawi gitu ya. Jadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Palembang, atau ada yang dari luar Jawa, berarti berbeda suku dengan kita yang ada di Jawa. Tapi tidak masalah, berbeda itu wajar, yang penting kita harus menjaganya dan bersatu menjaga kerukunannya supaya tidak terjadi perpecahan. Paham anak-anak semuanya? Baik, Pak Roid lanjutkan.
Selanjutnya anak-anak yaitu menjelaskan keragaman individu di sekolah. Pada saat di sekolah, anak-anak semuanya kita banyak mengenal orang seperti kepala sekolah, kemudian para guru, karyawan, kemudian penjaga sekolah, serta teman-teman kita. Nah, keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga daerah asal. Oleh karena itu anak-anak semuanya, Pak Red minggu lalu sudah jelaskan kalau di rumah itu ada 3 keragamannya. Pertama fisik, sifat, dan kegemaran atau kesukaannya. Nah, kalau di sekolah itu ditambah anak-anak semuanya, yaitu keragaman fisik, sifat, agama, dan juga daerah asalnya. Nah, Pak Roy, tapi kalau di daerahku atau di sekolah kita misalnya, itu agamanya sama, alhamdulillah agamanya sama, kita syukuri saja. Tapi Pak Roy pastikan di sekolah kita ada juga yang berasal dari daerah yang berbeda. Misalnya ada yang dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, itu sudah berbeda. Ya nak ya, apalagi ada yang dari Yogyakarta itu juga berbeda. Ada yang dari luar Jawa Tengah itu juga berbeda dari kita. Nah, kita cukup hargai, kita hormati saja. Paham ya nak ya? Baik, anak-anak semuanya, mungkin itu materi yang bisa Pak Roid sampaikan. Bila Pak Roid ada salah, Pak Roid mohon maaf. Sekian dari Pak Roid, bila ada kurang lebihnya Pak Roid mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.